Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ramadan. NIM 2410952013 dari kelompok 15 Praktikum Sistem Kendali tahun 2026. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup sebagai responsi awal untuk praktikum modul 2 sistem kendali. Baiklah, eh, di sini yang pertama itu ada diagram blok sistem kendali. Jadi diagram blok itu merupakan representasi grafis dari suatu sistem yang menunjukkan hubungan antar komponen dalam bentuk blok dan aliran sinyal, biasa ditunjukkan dengan panah. Jadi diagram blok itu memiliki bagian-bagian utama, yaitu yang pertama itu garis sinyal. Bentuknya seperti ini, garis lalu tanda panah. Jadi yaitu menggambarkan arah aliran sinyal. Selanjutnya yaitu subsistem atau plan. Di sini bentuknya kotak dan di dalamnya biasa dibuat fungsi atau notasi yang semacamnya. Yaitu berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri. Selanjutnya itu summing point atau titik penjumlahan. Bentuknya seperti ini, lingkaran, lalu ada bentuk seperti huruf X. Summing point ini biasanya penjumlahan atau pengurangan, yaitu titik penjumlahan dua sinyal atau lebih. Lalu di sini branch point atau titik percabangan, bentuknya seperti ini. Lalu yaitu merupakan titik percabangan dua sinyal atau lebih. Di sini ada contoh diagram blok sistem kendali. Jadi di sini ada yaitu inputan berupa RS, lalu di sini masuk ke summing point, lalu di sini dihubungkan oleh garis sinyal, masuk ke subsistem GS, lalu di sini ada feedback yaitu mengarah ke AS, lalu dihubungkan ke summing point, lalu kembali ke GS, lalu menghasilkan output CS. Selanjutnya yaitu hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama hubungan. Jadi untuk hubungan pada diagram blok itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hubungan seri. Untuk bentuknya dapat kita lihat seperti ini, pada gambar di sini. Jadi ada X1S dimasukkan ke subsistem G1S, lalu X2S, lalu ke G2S, lalu outputnya X3S. Dalam matematis dapat dituliskan sebagai X2S, yaitu hasil dari X1S dikalikan dengan G1S. Lalu X3S didapatkan dari X2S dikalikan dengan G2S. Lalu kita substitusikan persamaan satu dan persamaan 2 yang kita dapatkan sebelumnya, sehingga didapatkan X3S adalah X1S dikali G1S dikali G2S. Selanjutnya itu hubungan paralel. Untuk contohnya itu dapat kita lihat pada gambar di sini, di mana ada input X1S, ada subsistem G1S, subsistem G2S, lalu ada summing point, dan ada di sini outputnya X4. Nilai X2 didapatkan dari X1S di sini dikalikan dengan G1S. Untuk nilai X3S tempatnya di sini didapatkan dari X1S dikali G2S. Pada blok diagram di atas dapat kita lihat ada titik penjumlahan atau summing point, sehingga output X4S didapatkan itu dari X2S X2S di sini dikurangkan dengan X3S yang di sini, maka kita masukkan persamaan X2S dan X3S yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu untuk X2S yaitu X1S dikali G1S, dan untuk X3S yaitu X1S dikali G2S, sehingga didapatkan untuk nilai outputnya itu X4S sama dengan X1S dikalikan dengan G1S dikali G2S.
Selanjutnya, un- modifikasi dari diagram blok. Yang pertama yaitu modifikasinya itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di gambar dapat kita lihat di sini titik percabangannya itu di sini antara X1 dan G, subsistem G. Lalu dimodifikasi X1 terhubung ke subsistem G, diubah ke titik percabangannya di sini. Lalu ada subsistem A, lalu di sini ada X1, sehingga menghasilkan X1 dikali G. Dapat dituliskan X1 sama dengan X1 dikali G dikali A. Maka A yaitu sama dengan itu 1/G. Selanjutnya ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dapat kita lihat pada gambar, di sini titik percabangannya itu terletak setelah subsistem G. Lalu diubah menjadi diletakkan sebelum subsistem G. Maka bentuknya seperti ini. Sehingga didapatkan persamaannya itu X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Maka nilai A sama dengan G. Selanjutnya untuk modifikasi diagram blok, yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Jadi pada gambar dapat kita lihat sebelumnya itu titik summing point berada pada sebelum subsistem G. Lalu diubah menjadi setelah subsistem G. Maka dapatkan persamaannya X3 yang terletak di sini di output itu sama dengan X1 dikurang X2, 1 dikurang X2 dikali G. Dan kemudian X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Lalu X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Di sini kita dapatkan dua persamaan, ini pertama, ini kedua. Maka kita substitusikan sehingga didapatkan X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Maka nilai G sama dengan A. Selanjutnya itu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dapat kita lihat pada gambar, di sini summing point-nya terletak setelah sistem. Namun kita modifikasi sehingga summing point-nya terletak pada sebelum sistem. Sehingga persamaan yang didapatkan yaitu X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Dan X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikalikan G. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka didapatkan X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 kali G dikurang X2 dikali A dikali G. X2 sehingga didapatkan X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Maka nilai A yaitu 1/G. Selanjutnya itu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama itu sistem kendali lingkar terbuka. Untuk sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Dapat kita lihat pada gambar pada diagram blok di sebelah kanan ini, uh, inputan RS masuk ke subsistem GS, lalu langsung ke output CS, di mana di sini tidak ada umpan balik atau feedback. Jadi uh, um- fungsi dari umpan balik atau feedback itu subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Fungsi alih dari uh, sistem kendali link terbuka dapat dituliskan seperti ini, yaitu output per input sama dengan GS. Sehingga keluaran atau output dari sistem kendali lingkar terbuka dapat dituliskan yaitu CS, outputnya yaitu sama dengan RS dikali GS. Selanjutnya sistem kendali lingkar tertutup. Jadi pada sistem kendali lingkar tertutup ini
Bedanya dengan lingkar terbuka itu eh, sistem kendalinya itu memiliki umpan balik atau feedback, di mana di sini umpan baliknya yaitu di sini yaitu HS. Untuk samanya itu CS sama dengan ES di cross GS, lalu ES itu sama dengan RS dikurang BS, dan BS itu CS dikali HS. Kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS, didapatkan persamaan 4. Lalu substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS di cross sama GS. Selanjutnya eh, CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS di sama GS, didistribusikan GS sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Pindahkan CS, HS, dan GS ke ruas kiri menjadi CS ditambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS kali GS. Lalu kita kelompokkan ruas kiri berdasarkan faktor sejenis yaitu CS. Di sini ada CS. Lalu didapatkan CS dikali 1 ditambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Pindahkan ruas RS ke kiri dan 1 tambah GSHS ke ruas kanan sehingga kita dapatkan untuk fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup yaitu output per input CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Sehingga untuk output atau keluarannya yaitu CS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS dikalikan dengan RS. Selanjutnya itu di sini ada tabel perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk kestabilan dan ketelitian, sistem kendali lingkar terbuka kurang stabil dan teliti dibandingkan sistem kendali lingkar tertutup. Sedangkan untuk kemudahan untuk pembuatannya, sistem kendali lingkar terbuka lebih mudah dibuat dibanding dengan sistem kendali lingkar tertutup. Untuk umpan baliknya pada sistem lingkar terbuka tidak ada, dan pada sistem kendali tertutup ada feedback atau umpan balik. Untuk biaya pembuatan, sistem kendali lingkar terbuka cenderung lebih murah daripada sistem kendali lingkar tertutup. Selanjutnya itu konstanta pengalih. Konstanta pengalih merupakan nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Dapat kita lihat pada diagram blok di sini. Inputan RS dikalikan dengan konstanta pengalih, lalu masuk ke sistem GS, lalu ke output CS. Untuk fungsi alihnya dapat dituliskan seperti ini. Output per input itu sama dengan konstanta pengalih dikali dengan GS. Pada lingkar tertutup, eh, bentuk diagram bloknya dapat dilihat seperti ini. Mana inputan RS, lalu ke summing point, lalu di sini konstanta pengalih, ke GS, lalu ada feedback ke HS, masuk ke summing point, lalu ke konstanta pengalih, ke GS kembali, lalu ke output CS. Sehingga fungsi alihnya didapatkan yaitu CS per RS sama dengan konstanta pengalih dikali GS per 1 ditambah konstanta pengalih, konstanta pengalih, maaf, konstanta pengalih dikali GS kali HS. Selanjutnya itu eh, pengendali proporsional integral derivatif atau PID. PID merupakan pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan.
PID ada beberapa tipe. Di sini yang pertama itu pengendali proporsional. Digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien menghasilkan output sebanding dengan input. Untuk diagram bloknya, contohnya seperti ini, dapat kita lihat seperti ini. Hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu dapat tulisan sebagai UT sama dengan konstanta pengalih dikali Oke, dalam domain Laplace ditulis sebagai US per ES sama dengan konstanta pengalih. Untuk pengaruhnya pada pengendali pengendali proporsional itu KP diperkecil sehingga respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Jika KP diperbesar, konstanta pengalih berbesar, maka respon sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin singkat. Jika konstanta pengalih terlalu besar, respon sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasi tidak jelas. Nilai KP ini diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Selanjutnya yaitu ada pengendali integral. Digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil sehingga error input sama dengan nol. Diagram bloknya dapat dilihat pada gambar seperti ini. Nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Sehingga persamaan itu DUT per DT sama dengan KI dikali ET. Integralkan kedua ruas sehingga didapatkan UT sama dengan KI dikali integral 0 sampai T ET DT. Dalam domain Laplace dapat dituliskan US per ES sama dengan KI per S. Pengaruh eh, pengendali I yaitu sistem diberi KI sehingga respon sistem akan semakin lambat. Jika sistem diberi KI dan sinyal ES sama dengan nol, maka pengaruhnya itu output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sistem diberi KI, namun sinyal errornya tidak sama dengan nol, maka output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai error dan nilai KI. Jika nilai KI sangat besar, maka semakin cepat error hilang tetapi osilasi meningkat. Selanjutnya itu pengendali derivatif atau pengendali D. Itu digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk bentuk diagram bloknya seperti ini. Lalu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E, maka didapatkan UT sama dengan KI dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis itu S per S sama dengan KD dikali S. Untuk pengaruh dari pengendali D dapat dilihat di tabel ini. Ketika sistem diberi KD, maka tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Jika sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu, maka output tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Jika KD ditingkatkan, maka stabilitas meningkat dan overshoot berkurang. Nah, untuk kerja pengontrol diferensial atau pengendali D ini hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Lalu di sini ada pengendali proporsional integral atau pengendali PI, yaitu digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Diagram bloknya seperti ini. Itu UT sama dengan konstanta pengalih dikali error ditambah konstanta pengalih per TT integral 0 sampai T ET DT dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TT merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat dituliskan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per
TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Pengaruh dari pengendali PI ini, jika sistem diberi pengendali PI, pengaruhnya itu uh, ada beberapa itu respon sistem menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai nol, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T, dan namun overshootnya tinggi. Uh, Catatan di sini itu jika nilai KI lebih besar dari PKP, itu untuk mencegah overshoot berlebihan dan agar berhilang, error menghilang. Selanjutnya itu pengendali proporsional derivatif atau PD digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Diagram bloknya seperti ini, mana UT sama dengan KP dikali ET tambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP di sini adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Untuk pengaruh dari pengendali PD ini, jika sistem diberi pengendali PD, maka respon sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah, dan overshootnya rendah. Di catatan, nilai KP lebih besar daripada KD untuk merespon sistem dan meredam overshoot. Selanjutnya itu eh, pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Itu menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Untuk diagram bloknya seperti ini, akan dapatkan UT sama dengan KP dikali IT ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT tambah KP dikali TD dikali DET per DT. Non KP di sini adalah suku penguatan proporsional, TI merupakan waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dituliskan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS ditambah TI dikali TD kali S kuadrat per TIS. Untuk pengaruh dari pengendali PID ini yaitu jika sistem diberi pengendali PID maka respon transient menjadi lebih baik, error error hilang dan overshoot rendah. Berikut adalah tabel pengaruh dari pengendali proporsional integral derivatif atau PID terhadap respon sistem. Pada pengendali proporsional, eh, dia itu menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, memberi perubahan kecil pada settling time, dan menurunkan atau mengurangi steady state error. Sedangkan pada pengendali integral, yaitu dia menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Dan pada pengendali derivatif, dia itu memberi perubahan kecil pada rest time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan memberi perubahan kecil pada steady state error. Selanjutnya itu ada parameter tanggapan peralihan. Itu ada 5. Yang pertama itu time constant atau TC, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua itu ada rest time atau TR, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai dari 0 sampai 100%, lalu 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Namun yang dipakai biasanya pada praktikum yaitu 10 sampai 90%. Selanjutnya itu settling time atau TS. Itu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Selanjutnya itu delay time atau TD. Itu waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya itu maksimum overshoot atau MP,
Itu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk menghitungnya, persen maksimum overshoot itu C dikali C TP dikurang C T per C T dikali 100%. Eh, Selanjutnya itu tempik atau TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Untuk grafiknya dapat kita lihat di sini, yaitu X sebagai T, Y sebagai T, mana di sini dan dari sini sampai dari sini rentang ini merupakan TR atau time rise. Di sini sampai sini itu TP. Dari sini sampai ke sini itu settling time. Dari sini itu eh, maximum overshoot. Dan di sini adalah maks- ada toleransi yang diperbolehkan, yaitu 0,02 atau 0,05. Selanjutnya itu metode penalaran atau tuning pada PID. Yang pertama, metode trial and error, yaitu pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Selanjutnya, metode Ziegler-Nichols, yaitu eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang ketiga itu metode Cohen-Cohn, yaitu mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik atau rise time. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.